Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kabur akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kesibukan dan hiruk pikuk aktivitas yang kita jalani setiap hari seringkali membuat kita kurang memperhatikan kebutuhan rohani kita, khususnya relasi pribadi kita dengan Tuhan. Aktivitas rohani yang kita lakukan, entahkah itu doa, baca Alkitab, ibadah, seringkali kita terjebak tidak lebih hanya sekedar kegiatan rutinitas harian atau mingguan yang seringkali malah membuat kita merasa bersalah jika kita tidak melakukannya. Tahukah Anda bahwa Allah sesungguhnya memanggil kita untuk dapat masuk ke dalam relasi kedekatan dengannya? Allah ingin kita mendengar suaranya melalui firman-Nya, melalui keberdiaman diri kita di hadirat-Nya. Ini bukan berarti Anda tidak boleh bekerja atau tidak boleh melakukan
aktivitas pekerjaan yang Anda tekuni. Bukan itu maksudnya. Allah ingin agar kita menghampiri tahtanya dalam kerendahan hati dan penuh sukacita. Allah mau kita mengutamakan Dia lebih dari segala yang ada pada diri kita. Melebihi dari segala agenda-agenda penting kita. Allah ingin agar waktu bersamanya menjadi dasar bagi kita untuk mengerjakan segala aktivitas kita. Allah ingin agar kita dalam melakukan segala aktivitas itu senantiasa memuliakan namanya, bergantung kepadanya, dan menjadi saksi kasih-Nya. Saudaraku, bersama dengan Tuhan akan mengubahkan paradigma berpikir kita, mentransformasi jalan hidup kita untuk menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Harus diakui betapa sulitnya bagi kita untuk benar-benar diam dengan tenang bersama dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya dan merefleksikan di dalam hidup kita. Kita cenderung melakukan dengan terburu-buru, sebab yang ada di dalam pikiran kita adalah segudang agenda pekerjaan atau aktivitas yang memang harus dikerjakan. Betapa sulitnya bagi telinga kita untuk mendengar sabdanya, sebab kita ternyata lebih banyak berbicara, lebih banyak meminta, yang tanpa kita sadari ternyata kita lebih banyak menuntut Tuhan untuk meng-ACC agenda-agenda kegiatan kita. Saudaraku, setiap hari kita menghadapi tantangan yang berbeda. Kita menghadapi situasi di mana kita perlu mengambil keputusan dengan baik dan benar, sebab kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang ada dalam hidup ini. Saat itu juga, seberapa sering kita mencari Tuhan, melibatkan kehadiran Tuhan dalam hal ini. Inilah perlunya kita diam bersama dengan Tuhan. Sebab yang ada pada diri kita, pikiran kita, kekuatan kita, daya kita adalah terbatas. Tuhan tak terbatas. Kuasanya tak terbatas. Kasih setianya tetap ada dan terus nyata. Hikmat Tuhanlah melalui kuasa Roh Kudus akan menolong kita dalam mengambil keputusan dan pilihan secara tepat dan benar. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, saya teringat dengan kisah Esther dalam menghadapi ancaman dari Haman yang hendak memusnahkan orang-orang Yahudi yang berada di pembuangan. Esther harus mengambil sebuah keputusan secara tepat dan benar. Meskipun posisi ia adalah seorang ratu, Esther tidak gegabah dalam bertindak. Ketika surat keputusan sudah dibuat, Esther bersama pamannya Mordekai dan seluruh kaum Yahudi, baik yang ada di Puri Susan ataupun yang sedang tersebar, mereka bersama-sama datang kepada Tuhan. Esther memaklumkan untuk berpuasa dan berdoa. Esther mengambil keputusan untuk menempatkan Allah sebagai pusat pertolongannya. Hikmat Tuhan menolong Esther untuk membuat langkah-langkah yang tepat. Tidak gegabah, tidak terburu-buru. Slow but sure with God. Kita juga bisa melihat tokoh lain, misalnya Daud. Dia juga belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita bisa membaca di dalam Mazmur nomor 63. Saat itu Daud sedang berada di padang gurun Yehuda. Ia harus menghindar dari kejaran Raja Saul yang ingin membunuhnya. Saat seperti ini memang bisa membuat seseorang menjadi stres, takut, khawatir, dan cemas. Daud memutuskan untuk menenangkan diri di hadapan Tuhan dengan mencari Tuhan, diam di dalam naungan kasih Tuhan. Dalam ayat yang kedua di dalam Mazmur nomor 63 ini, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau.
Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dalam doanya Daud meninggikan Tuhan, itu kita bisa lihat di dalam ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Meskipun ia berada di padang gurun yang kering dan tandus, namun hati dan pikirannya merasakan kesegaran bersama dengan Allah. Kasih setia Tuhan memberikan kesegaran bagi jiwanya. Kasih setia Tuhan jauh lebih berharga, lebih bermakna dari kehidupan Daud sendiri. Daud sungguh mengalami kasih setia Tuhan. Spurgeon menuliskan demikian: tinggal atau berdiam diri bersama Tuhan adalah lebih baik dari hidup yang terbaik. Tidak dipungkiri bahwa kita membutuhkan kenyamanan, kesenangan, kesehatan, kekayaan. 1000 kenyamanan di dunia ini tidak akan pernah sama dengan kehidupan kekal yang ada di dalam Tuhan. Saudaraku, artinya hidup bersama dengan Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan, itu jauh lebih berharga, sebab bernilai kekal. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 63 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Daud merasakan ketenangan yang luar biasa tatkala diam di dalam hadirat Tuhan. Bagaikan sayap induk burung yang melindungi anak-anaknya, Daud merasakan bahwa perlindungan sejati hanya di dalam hadirat Tuhan. Bukan itu saja, dalam naungan sayap Tuhan itu juga menunjukkan sebuah gagasan arti kehadiran Tuhan, seperti sayap keruh yang mengelilingi tahta Tuhan. Wow, luar biasa. Diam dengan tenang di hadirat Tuhan, mendengar sabdanya, melalui firman-Nya, membawa sebuah transformasi bagi kehidupan orang-orang percaya. Kita tidak akan pernah mengalami transformasi jika kita tidak pernah mendekat kepadanya, tidak memahami apa yang dikehendaki oleh Allah. Sama seperti lilin yang harus dinyalakan dengan nyala api untuk menyala, demikian juga kita harus terus-menerus menghadapi api kasih Tuhan untuk menjalani hidup yang berubah dan penuh sukacita. Yesus adalah satu-satunya sumber sejati itu. Yesus adalah harta yang paling berharga. Kita akan menemukan kepuasan sejati saat dekat dengannya. Tuhan rindu bertemu dengan Anda. Dia menunggu dengan sabar untuk menghabiskan waktu bersama dengan Anda. Pikirkan hal ini. Pencipta alam semesta, dari semua hal yang indah dan baik, saat sedang menunggu dengan sabar, menantikan Anda untuk mendekat kepadanya. Ia mau menghabiskan waktu bersama dengan Anda. Saya berdoa kiranya Anda dipenuhi dengan kerinduan dan kekuatan untuk menghabiskan waktu bersama dengan Bapa Surgawi. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali membaca Mazmur nomor 63. Bacalah dengan pelan setiap ayat yang sudah Anda baca. Diam dan renungkan dengan menjawab pertanyaan ini. Apa yang Allah sedang katakan pada Anda dalam ayat ini? Apa yang Allah ingin umatnya mengerti tentang Dia? Saya beri contoh. Ayat yang kedua, kita baca kembali. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair.
jawab pertanyaan ini. Apa yang Allah sedang katakan pada Anda dalam ayat ini? Apa yang Allah ingin umatnya mengerti tentang Dia? Renungkan bagian ini dengan diam. Allah adalah sumber kebenaran. Allah adalah sumber kelegaan. Ia adalah air yang hidup. Allah ingin agar saya datang mendekat kepadanya, sebab Ia akan memberi kelegaan. Nah, itu contoh, dan silakan Anda melanjutkan dengan ayat yang ketiga dan berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya saat mendekat kepadamu begitu indah. Disitulah kami akan mengalami sebuah pembaharuan. Terima kasih, oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Biarlah hari ini, sepanjang hari ini, kami belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Tatkala kami membaca dalam bagian Mazmur nomor 63 ini, tolong kami mengerti setiap ayat yang kami baca. Tolong kami supaya kami boleh memahami sesuai dengan pimpinan-Mu. Dan kemudian ajarlah kepada kami untuk kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Di dalam menjalani One Day with Jesus, kiranya berkat dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan Roh Kudus membimbing melingkupi kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.